guru besar yang kami hormati, Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota forum, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memimpin kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan, atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 27 November 2015, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Wono Setiabudi dan Profesor Johnson Naiboru kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuan yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan, tradisi Majelis Guru Besar ITB untuk penyelenggaraan pidato ilmiah ini telah terhenti beberapa saat karena adanya perubahan-perubahan mendasar di dalam statuta ITB yang disahkan pada Oktober 2013 yang lalu, yang menuntut perlunya penyesuaian beberapa hal. Tradisi yang baik tersebut saat ini dilanjutkan kembali oleh Forum Guru Besar ITB sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik. FGB ITB berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB melalui berbagai capaian akademik yang diperoleh oleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapat kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang telah diakui berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah flag carrier dalam keilmuannya. Para hadirin yang kami muliakan, untuk kesempatan selanjutnya, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Johnson Naiboru di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Johnson Naiboru dilahirkan di Bandar Tabu 9 Maret 1965. Dalam mengemban karir akademiknya, Profesor Johnson ditemani seorang istri tercinta, Ibu Siti Nurmala Panjaitan, dan dikaruniai 3 orang putra-putri, Kesartus Martogi Naiboru, Kevin Kasoi Naiboru, dan Keiko Tamara Naiboru. Profesor Johnson Naiboru menyelesaikan pendidikan sarjana matematika tahun 89, magister matematika tahun 92, dan doktor matematika tahun 2005, semuanya dari ITB. Profesor Johnson adalah dosen pada SMIPA ITB, dimulai dengan karir sebagai asisten ahli media tahun 1992 dan seterusnya hingga menjadi guru besar pada tahun 2014. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana
magister dan doktor juga telah dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun baik pada skala nasional maupun internasional, dan beberapa di antaranya juga sedang berlangsung untuk memperoleh kepercayaan dari kapasitas akademik beliau. Dalam kepemimpinan beliau dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama kelompok ilmuannya, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jabatan di ITB yang pernah dipegang beliau antara lain sebagai Ketua Program Studi S2 dan S3 Matematika, Ketua Program Studi S1 Matematika, Ketua Program Studi S2 Matematika, S2 Aktuaria, dan S3 Matematika. Beliau juga pernah menjadi Ketua Tim Akreditasi Prodi Sarjana Matematika dan Prodi Doktor Matematika. Semuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Janson Naiborhu akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Kontrol Gradient Descent dan Perancangan Kontrol pada Sistem Tak Linear Berfase Non Minimum. Yang terpelajar Profesor Janson Naiborhu, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Janson Naiborhu. Yang terhormat pimpinan Forum Guru Besar ITB, para guru besar ITB, pimpinan ITB, dan pimpinan Fakultas MIPA ITB. Yang saya hormati kolega saya dosen lingkungan matematika ITB, karyawan matematika ITB, mahasiswa S3 Matematika, mahasiswa matematika ITB, dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas kasih karunia-Nya kami bisa berdiri di balai pertemuan ilmiah ITB ini untuk menyampaikan orasi ilmiah di hadapan sidang pleno yang terhormat dari Forum Guru Besar ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan orasi ilmiah tentang kontrol gradient descent dan perancangan kontrol pada sistem tak linear berfase non minimum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah stabilisasi dan pelacakan keluaran dari sistem tak linear. Orasi ilmiah ini merupakan bentuk komitmen dan pertanggungjawaban dari kami sebagai guru besar kepada masyarakat. Semoga karya ini dapat memberi kontribusi dan kemajuan bagi pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada hadirin yang bersedia hadir dan mengikuti paparan kami. Teriring permohonan maaf apabila ada ungkapan serta tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Hadirin yang berbahagia, secara umum tugas sistem kontrol linear maupun tak linear dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu stabilisasi dan pelacakan. Dalam masalah stabilisasi, pengontrol harus dirancang sehingga keadaan sistem loop tertutupnya akan stabil di sekitar titik keseimbangan. Dalam masalah pelacakan, tujuannya adalah untuk membangun pengontrol sehingga keluaran sistem dapat melacak sebuah lintasan yang diberikan yang berubah terhadap waktu. Biasanya, masalah pelacakan lebih sulit diselesaikan daripada masalah stabilisasi, karena dalam masalah pelacakan, pengontrol tidak hanya menjaga seluruh sistem stabil, tetapi juga mendorong keluaran sistem dapat melacak lintasan yang diinginkan. Stabilisasi secara sintotik dan pelacakan keluaran pada sistem kontrol tak linear masih akan tetap menjadi pokok materi penelitian untuk masa yang akan datang. Hal ini dimotivasi oleh tidak memadainya teori yang ada dalam perancangan sistem kontrol untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam era modern ini, seperti robotika, advanced aircraft, smart structure, dan berbagai macam sistem linear yang kompleks. Dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks tersebut, matematika lanjut sebagai alat tidak digunakan untuk memicu pengembangan teori pada sistem kontrol tak linear. Dalam analisis sistem kontrol tak linear, tidak ada suatu metode yang berlaku secara umum
dalam perancangan kontrol tak linear untuk kestabilan. Metode linearisasi dan Lyapunov merupakan metode yang sering digunakan. Dengan fungsi kontrol Lyapunov, suatu hukum kontrol diperoleh dengan memilih input sedemikian sehingga turunan terhadap waktu dari fungsi Lyapunov lebih kecil dari 0. Tetapi memperoleh fungsi Lyapunov bukanlah hal yang mudah. Dalam relasi ilmiah ini kami akan memaparkan suatu hukum kontrol umpan balik dinamik yang kami kembangkan yang dapat digunakan untuk menstabilkan sistem tak linear secara asintotik, khususnya untuk sistem tak linear yang tidak dapat distabilkan dengan linearisasi atau dengan hukum kontrol statis yang kontinu. Kontrol umpan balik dinamik didefinisikan sebagai suatu integrator yang ditambahkan ke dalam sistem dan kami beri nama kontrol gradient descent. Selain untuk masalah stabilisasi, kontrol gradient descent dapat dikembangkan untuk pelacakan keluaran dari suatu sistem tak linear. Selanjutnya, sebagai bagian kedua dari orasi ilmiah ini, kami akan memaparkan perancangan kontrol untuk sistem tak linear berfase non minimum. Dalam teknik linearisasi umpan balik dan metode backstepping, pengontrol dirancang sebagai pengontrol statis. Metode linearisasi umpan balik menjadi pilihan yang populer dalam menyelesaikan masalah pelacakan keluaran dari sistem tak linear. Ide dasar metode linearisasi umpan balik adalah mengubah sistem tak linear menjadi linear sebagian atau sepenuhnya, dan kemudian menggunakan rancangan kontrol yang sudah teruji dalam sistem linear. Dalam orasi ilmiah ini kami akan menggunakan salah satu metode yang termasuk dalam linearisasi umpan balik, yaitu linearisasi input-output. Dalam metode linearisasi input-output, sistem tak linear akan diubah menjadi dua buah subsistem, yaitu sistem yang hanya dipengaruhi oleh keadaan eksternal yang kami sebut sebagai dinamik eksternal, dan sistem yang dipengaruhi oleh keadaan internal yang kami sebut sebagai dinamik internal. Apabila dinamik internal stabil, sistem tak linear disebut berfase minimum, maka perancangan kontrol untuk pelacakan dapat menggunakan teknik pada sistem linear dengan memilih input sehingga dinamik eksternal menjadi sebuah sistem linear. Tetapi jika dinamik internal tidak stabil, sistem tak linear tersebut berfase non minimum. Teknik dan dalam linearisasi input-output tidak dapat digunakan. Dalam orasi ilmiah ini kami akan memaparkan dua buah metode yang kami kembangkan untuk pelacakan keluaran pada sistem tak linear berfase non minimum. Hadirin yang kami muliakan, ide dasar dari kontrol gradient descent yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Kita tinjau sistem kontrol tak linear dalam bentuk persamaan umum, yaitu X dot sama dengan Fxu, di mana X adalah sebagai vektor keadaan di Rn dan punya vektor kontrol di Rm, dan F sebagai fungsi yang mulus. Kemudian diasumsikan bahwa sistem mempunyai satu titik keseimbangan dan dapat distabilkan. Tujuan merancang kontrol adalah untuk membuat keadaan Xt menuju 0 bila T menuju tak hingga. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan bagaimana Xt menuju 0. Berdasarkan tujuan ini didefinisikan sebuah indeks performansi dalam bentuk Fxu sama dengan Vx tambah Pu, dengan Vx dan Pu adalah fungsi-fungsi terdiferensialkan dan definisi positif. Selanjutnya input kontrol U dirancang untuk membuat nilai dari Fxu mengecil atau berkurang atau turun terhadap waktu T dengan metode gradient descent, yaitu suatu metode yang menyelesaikan masalah optimasi masalah optimasi dengan mengambil arah iterasinya berlawanan dengan gradien dari indeks performansinya. Dengan arah ini, nilai fungsi akan berkurang paling cepat. Untuk penyelesaian kontinu, metode ini membentuk suatu persamaan diferensial satu, yaitu U dot sama dengan minus alpha du Fxu, di mana du Fxu adalah gradien dari F terhadap U. Nah, ini yang kami sebut sebagai kontrol gradient descent. Kontrol gradient descent merupakan hukum kontrol dinamik, yaitu suatu iterator yang ditambahkan ke dalam sistem tak linear sehingga diperoleh sistem baru yang disebut sebagai sistem yang diperluas, yaitu X dot Fxu dan U dot sama dengan min alpha du Fxu. Dalam sistem yang diperluas tersebut, nilai alpha masih bebas untuk ditentukan dan fungsi Fxu dipandang sebagai kandidat fungsi Lyapunov untuk sistem yang diperluas tersebut. Masalah stabilisasi sistem tak linear berubah menjadi pencarian nilai alpha sedemikian sehingga turunan terhadap T dari Fxu lebih kecil dari 0 untuk semua T. Hadirin yang berbahagia,
berikut ini kami paparkan beberapa hasil yang diperoleh dalam penerapan control gradation untuk sistem linear. Kalau kita mempunyai sistem tanpa input, yaitu X dot sama dengan Fx0, stabilisasi pada secara global, maka penambahan kontrol atau dinamik kontrol pada sistem ini adalah untuk mempercepat laju kekonvergenan, seperti pada contoh pada layar. X1 dot sama dengan min X2 min X1 2 X2, X2 dot sama dengan X1 kurang X2 pangkat 3. Gambar yang kiri adalah inputnya 0 atau tanpa kontrol. Kita lihat tetap dia asintotik tapi tidak begitu cepat. Tapi dengan kita memberikan kontrol dinamik, hasilnya seperti yang gambar 8, itu akan sangat cepat. Nah, untuk yang lebih umum lagi, kami akan memperlihatkan, tadi kami sebutkan bahwa salah satu hal yang menarik atau yang sangat baik untuk aplikasi dari kontrol gradation ini adalah untuk sistem yang dikenal dengan integrator proket. Sistem ini termasuk yang tidak dapat dikontrol dengan linearisasi dan juga tidak ada hukum kontrol yang statis yang kontinu yang bisa mengontrol sistem ini. Dengan mengaplikasikan control gradation dalam sistem ini, kalau kita lihat di layar, sistem yang awalnya adalah X1 dot, X2 dot, dan X3 dot. Itu sistem awal. Dan kita tambahkan kontrol umpan balik yang dinamik, yaitu U1 dot dan U2 dot. Jadi kita peroleh bahwa sistem ini akan asintotik ke 0 untuk semua keadaannya, X1, X2, dan X3. Masih banyak sebetulnya hasil yang kami peroleh, tapi pada saat ini kami tidak menyampaikan di dalam bentuk yang linear juga. Semuanya ada untuk mempercepat kekonvergenan dari atau asintotik dari suatu sistem linear atau kontak linear. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang perancangan kontrol pada sistem tak linear berfase non minimum. Pertama-tama kami akan memaparkan tentang modifikasi kontrol gradation. Jadi ini kami aplikasikan ke dalam pelacakan kontrol tak linear. Kita tinjau sistem tak linear input tunggal dan output tunggal, yaitu di persamaan 11, yaitu dalam bentuk affine system. Misalkan sistem mempunyai derajat relatif R pada suatu X0. Dengan metode input-output, sistem tersebut dapat dituliskan dalam bentuk normal sebagai berikut. Ada istilah sigma X, itu adalah yang eksternalnya, dan ada yang paling bawah itu adalah sigma in, itu internal. Jadi seperti saya katakan tadi, dengan normalisasi kita bisa membagi sistem kontrol tak linear menjadi dua subsistem, yaitu dinamik eksternal dan dinamik internal. Jika C-nya, kalau kita melihat di dinamik internalnya, kalau C-nya 0, maka dinamik ini disebut dan terkenal disebut dengan dinamik nol dari sistem. Jika dinamik nol dari sistem stabil, maka sistem tersebut dikatakan dalam fase minimum lemah, dan jika stabil asintotik dikatakan berfase minimum. Tetapi jika sistem tersebut dinamik nolnya itu menjadi tidak stabil, maka disebut berfase non minimum. Tujuan merubah sistem ke bentuk normal adalah untuk dapat menggunakan hukum kontrol linear pada eksternal dinamik. Kontrol dinamik yang tadi dengan memilih U-nya seperti seper B sigma eta dikali A C eta tambah V. Maka kalau kita substitusikan ke eksternalnya, maka dinamik eksternalnya menjadi sistem yang linear, dan hukum kontrol linear dapat digunakan untuk merancang kontrol pada sistem ini. Mari kita perhatikan sistem yang dinyatakan dalam bentuk persamaan normal 12.
Kestabilan keadaan internal ETA diperlukan untuk menjamin terletaknya keluaran yang diinginkan YTT oleh keluaran dari sistem YT. Oleh karena itu, internal dinamik harus stabil. Berdasarkan control gradation, kita perkenalkan modifikasi control gradation untuk membuat keadaan internal ETA stabil atau keadaan internal ETA melacak ETA D atau ETA T menuju ETA D. Untuk masalah pelacakan keluaran sistem tak linear fase minimum, indeks performansi didefinisikan sebagai kuadrat kesalahan dari keluaran dari sistem dengan keluaran yang diinginkan. Sedangkan untuk sistem fase non minimum, indeks performance didefinisikan sebagai kuadrat kesalahan dari keluaran dari sistem dengan keluaran yang diinginkan ditambah dengan kuadrat kesalahan dari kuadrat dinamik internal. Penambahan keadaan internal ke indeks performansi untuk dapat menjaga stabilitas internal dan diharapkan keadaan internal akan menuju titik keseimbangan dari sistem. Jadi kita akan bentuk fungsi atau indeks performansinya seperti persamaan 16. Berdasarkan YT, ETA T dan turunannya, indeks performance dibangun sebagai dalam bentuk persamaan 16, di mana konstanta A0 akan dipilih kemudian. Jadi masalah pelacakan keluaran dapat ditulis menjadi masalah optimasi, yaitu decrease F0 terhadap X dot sama dengan Fx U, YT sama dengan AX, dan eta 1 sama dengan Q1 sampai dengan eta N kurang R sama dengan Qn kurang R reduksi. Dengan menerapkan control gradation yang kita kembangkan pada stabilisasi, kita akan peroleh U T nya menjadi min alpha X, U dikali gradien dari U dari F0 nya, dan kita bisa peroleh dengan melibatkan differential gatif, kita akan memperoleh gradien dari U nya seperti dalam layar. Kemudian kita akan menentukan alpha X U dengan mengadopsi rumus kontak, sehingga dt dari F0 lebih kecil dari 0. Dengan DDT F0 lebih kecil dari 0, ini mengindikasikan bahwa F0 akan menuju 0 jika T menurut tak indah. Karena tadi kita lihat bahwa F0 itu adalah definisi positif, dan masing-masing pada suku sebelah kanan persamaan adalah positif untuk setiap T. Maka jika F0 sama dengan 0, kita peroleh persamaan yang 3, yaitu yang YD, eta D1 dan eta D N kurang R. Dengan memilih A0 sampai AR, sedemikian sehingga nilai eigen dari polinom ARS pangkat R sampai tambah A0 sama dengan 0, bernilai real, dan nilai B0 nya I sampai dengan BRI I dari 1 sampai N kurang R, sedemikian sehingga nilai eigen dari polinom dari B R eta II sampai dengan B0 I nya sama dengan 0 bernilai negatif, maka kita peroleh YT nya akan menuju YD dan eta T nya akan menuju eta D jika T nya muntah. Dengan kata lain, pelacakan keluaran dan regulasi keadaan internal dicapai bersama-sama. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sistem ini mempunyai derajat relatif, yaitu R-nya sama dengan 2, dan bentuk normalnya menjadi persamaan yang di bawahnya. Dengan bentuk normal seperti yang persamaan di bawah, kita akan membangun indeks performansinya sebagai berikut. Kita misalkan eta 1-nya sebagai X3T dan eta 2-nya sebagai X4T. Kita sebutin sebagai keluaran virtual dari sistem 19. Sehingga didapat ini relatif degree-nya untuk masing-masing eta 1 dan eta 2. Nah, berdasarkan YT, eta 1 dan eta 2 dan turunannya,
dibangun indeks performance seperti pada yang layar, yaitu F0, YT, ETA 1, T, dan ETA 2, T, dan seterusnya. Nah, karena kita tadi harus mencari ETA D-nya, karena yang diberikan adalah YD-nya, yaitu lintasan yang diinginkan dari sistem semula, sementara YDT-nya belum ditemukan. Nah, oleh karena itu kita akan mencari YDT-nya menjadi titik keseimbangan dari internal dinamik, dari sistem internal dinamiknya, yaitu dalam persamaan yang paling bawah dalam layar, yaitu dot eta 1 T dan eta 2 dot T dan seterusnya, dengan memberikan C-nya itu menjadi C 1D, yaitu lintasan yang diinginkan dari sistem semula. Kita lihat dengan hasil ini, dengan membuat YD-nya min 1, dan dari sistem internal dinamiknya kita peroleh YD eta D1 sama dengan 1, eta D2 sama dengan 1. Jadi kita lihat bahwa dengan kontrol gradation kita melihat sistemnya itu melasak ataupun men-track outputnya, dan etanya juga menuju titik keseimbangan dari internal dinamiknya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan memaparkan metode yang kedua, yaitu mendefinisikan ulang keluaran. Ide dasar dari metode pendefinisian ulang keluaran adalah untuk memperoleh sistem tak linear berfase minimum, yaitu dengan melakukan linearitas eksak sehingga perancangan kontrol untuk sistem linear dapat digunakan. Untuk menerapkan metode pendefinisian ulang keluaran dibutuhkan asumsi berikut. Jadi kita harus mendapatkan sistem tak linear yang terlinearkan secara eksak. Dengan asumsi ini dijamin ada fungsi keluaran yang lain, sehingga sistem mempunyai relatif sama dengan dimensi dari sistem. Hal ini dinyatakan oleh teorema berikut. Jadi si teorema ini menjamin kalau ini dipenuhi, maka kita bisa menemukan lambda X-nya. Jadi dengan teorema di atas, ada sebuah fungsi keluaran lambda X sedemikian sehingga sistem tak linear semula dapat ditermasukkan menjadi dalam persamaan di yang pertama. Kita lihat itu Z-nya menjadi dari 1 sampai N, dan dari Z1 sampai ZK kurang N kurang 1 itu sudah linear, tinggal yang Zn-nya yang belum linear. Nah, apabila BZT-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap T, masalah pelacakan keluaran dapat diselesaikan dengan teknik linearisasi umpan input-output dengan memilih. Jadi jika BZ-nya itu tidak 0, maka kita tinggal memilih kontrol U-nya itu menjadi UR, saya sebutkan sini UR, saya per BZ dikali min AZ tambah V, di mana V-nya adalah C0, C1 sampai seterusnya, dan nilai CI-nya dipilih sedemikian hingga polinom dari PS-nya mempunyai nilai gen yang negatif. Selanjutnya muncul masalah jika BZ-nya itu pernah 0. Jadi kalau BZ-nya itu pernah 0, maka umpan balik yang UR-nya tidak dapat kita gunakan. Untuk mengatasi kasus BZT-S sama dengan 0 pada suatu saat T sama dengan TS, kami merancang pengontrol US di sekitar ZTS, dan pengontrol ini diberi nama jembatan polinom singularitas. Penurunannya ada di paper, jadi di sini kami tidak menurunkan, dan kami rangkum saja bahwa hukum kontrol US dalam selang. Jadi kita mengambil selang epsilon dari sebelah kiri dari TS dan juga epsilon di sebelah kanan dari TS, dan kita hukum kontrol UST ini dikembangkan sebagai sebuah deret pangkat formal di dalam selang
TS kurang epsilon, TS tambah epsilon dengan epsilon besar darinya. Dan UI TS-nya merupakan solusi dari tak linear dari M persamaan yang di bawah dalam slide ini. Ini juga mempunyai kesulitan tersendiri untuk menyelesaikan sistem tak linear ini. Kontrol polinom ini digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan titik di sekitar titik singular. Jadi apabila BZ-nya itu sama dengan 0, maka kami menggunakan dua macam hukum kontrol. Satu yang di luar titik singularnya, satu lagi di sekitar titik singularnya. Jadi kami rumuskan bahwa UT-nya itu menjadi UR di antara T ya, regulernya itu di antara di luar singularnya dan US-nya itu di sekitar singularnya. Nah, persoalan berikutnya adalah kalau tadi kita di sistem tak linearnya yang diberikan adalah IEDT-nya, yaitu keluaran yang diinginkan dari sistem semula. Padahal kita mendefinisikan keluaran yang lain. Maka untuk itu perlu kita mencari atau memperoleh delta T untuk bisa melakukan menyelesaikan masalah pelecakan ini. Nah, untuk itu kita berikan asumsi 4, yaitu HX-nya menjadi XL untuk L12 sampai N. Nah, ini untuk asumsi 4 ini majelis kami itu Pak Firman sudah memperluas. Jadi HX-nya itu menjadi kombinasi linear dari variable state dari X1 sampai Xn. Dan asumsi 5 ini juga kami waktu itu buat supaya mempermudah mencari lambda T-nya. Jika lambda X menjadi XK, maka XK dot-nya menjadi FK, XL kurang SK, dapat diselesaikan dengan menstitusikan XK. Nah, dapat diperoleh lambda T-nya menjadi SKT. Dengan asumsi yang dua ini, kita bisa menyelesaikan masalah pelacakan untuk sistem kontrol tak linear yang berfase non minimum. Nah, apabila asumsi 5 tidak dipenuhi, artinya kita tidak bisa memperoleh lambda D secara eksak, maka masih bisa kita ampiri dengan metode optimasi. Dan biasanya saat ini kami menggunakan metode optimasi heuristik, dan kami pilih adalah metode particle swarm optimization dengan memisalkan lambda T-nya sebagai direct Fourier, lambda T sama dengan alpha tambah sigma seperti ini. Nah, dengan particle swarm optimization, nilai alpha dan beta I dan gamma I untuk I1 sampai N sedemikian sehingga kita lihat bahwa tujuan kita adalah untuk meminimumkan nilai dari YT dikurangi D-nya itu di dalam interval 0 sampai T kalau bisa mendekati 0. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa YT itu melacak YT-nya. Nah, ini contoh-contoh yang kami berikan. Jadi kalau dalam contoh ini sin T dengan X1 Y sama dengan X1, sistem ini juga menjadi merupakan non minimum. Tetapi dengan kita memilih lambda X sama dengan X3, sistem tak linear tersebut dapat dinotasi dengan X1. Dan dengan mengambil X1D sama dengan sin T seperti dalam sistem yang semula, dan kemudian kita bisa memperoleh X3 dot sama dengan X1D tambah X3, maka diperoleh X3D seperti ini. Jadi hasil yang kita peroleh adalah yang sebelah kiri adalah Z1 melacak Z1D, yaitu adalah tadi Z1 atau lambda X yang kita ambil supaya sistemnya menjadi linear secara eksak. Dan kemudian dengan cara itu kita bisa melacak output dari sistem yang semula, yaitu GD menjadi GD. Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini sangat baik. Hanya di detik kelima dia sudah mendekati. Nah, ini ada sistem yang tak linear ini untuk contoh yang kedua. Sistem ini mempunyai relatif 2 dan tidak terdefinisi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bentuk normalnya. Kita perhatikan bentuk normalnya ini. Si 2 dot itu kalau kita lihat ada komponen eta di U-nya. Yang sebelah kanan ada eta
Jadi ETA itu tidak bisa kita katakan pernah nol atau tidak pernah nol. Jadi karena itu maka kontrol yang dibangun dari input output realisasi tidak dapat kita gunakan. Oleh karena itu kita gunakan kontrol yang kita bagi dua tadi, yaitu kontrol yang di luar titik simulirnya dan kontrol yang di dalam titik simulirnya. Dengan mengambil lambda X sama dengan 3, sistem talinear dapat dilakukan secara eksak seperti pada persamaan dalam layar. Dengan AZ-nya seperti itu dan BZ-nya X3. Dengan memilih lambda X sama dengan 3, sistem talinear tersebut dapat direalisasi dengan eksak. Kemudian misalkan ini kita peroleh lambda D-nya atau X3D-nya menjadi setengah kali min sin T kali cos T. Nah, selanjutnya kita peroleh UR-nya itu, ya, ini UR-nya adalah yang di luar titik stasionernya. Kita bangun kontrol regulernya dan kemudian kita bangun kontrol jembatan polinomnya di sekitar titik simulirnya. Nah, dengan menyelesaikan persamaan-persamaan ini, kami mendapatkan hasil seperti berikut. Jadi yang sebelah kiri adalah Z1T melacak Z1D, yaitu kontrol virtual yang kami output virtual yang kami ambil supaya sistem menjadi eksak linearisasi. Dan yang sebelah kanan adalah sistem semula, yaitu Y-nya melacak Y-nya. Dan kami menganggap seolah-olah X3D-nya tidak bisa dicari. Artinya kami tidak mencari X3D-nya secara eksak, dan kami menggunakan PSO untuk mendapatkan X3D-nya, dan hasilnya adalah seperti pada gambar yang terakhir ini, dan kami memperoleh hasil yang sangat match, yaitu antara X3D yang analitik dan juga X3D yang lewat optimasi, yaitu PSO. Jadi Bapak Ibu, kalau kami bisa simpulkan, maka control transition adalah salah satu alternatif perancangan sistem kontrol untuk sistem kontrol talinear umum. Jadi kami mencoba untuk memberikan kontribusi untuk sistem talinear umum, artinya X dot sama dengan FXU, bukan affine FX sama dengan XU, tapi kita masuk ke linear umum, FX umum. Selain untuk keperluan stabilisasi, dengan modifikasi kontrol transition, metode ini berhasil melacak keluaran dari sistem berfase non minimum, di mana dengan metode realisasi input tidak dapat dilakukan. Jadi kami mencoba hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam metode realisasi tersebut, kami bisa selesaikan dengan mengaplikasikan kontrol transition ini. Metode pendefinisian ulang keluaran untuk melacakkan output dari sistem dengan berbagai kasus, yaitu sistem dengan derajat relatif yang terdefinisi dengan baik dan yang tidak terdefinisi dengan baik bisa diselesaikan. Bila kasus yang terjadi adalah sistem dengan derajat relatif tidak terdefinisi dengan baik, jembatan polinom simularitas dapat membantu menyelesaikan masalah pelacakan output di sekitar titik simulir. Pada masa yang akan datang, kami akan melanjutkan mengkaji kontrol transition dengan memperlemah asumsi yang ada, mengaplikasikan kontrol transition ini untuk sistem talinear yang memuat ketidakpastian, absensi itu masih belum kami sentuh, dan atau gangguan, baik untuk masalah stabilisasi maupun pelacakan keluaran. Dan saat ini sedang dikerjakan oleh saudara Firman ini sebagian. Kemudian mengaplikasikan kontrol transition untuk sistem holonomik, ini mungkin menjadi angan-angan kami, karena ini menjadi sangat menarik. Kalau kita lihat seperti kalau ada pertandingan F1 GP, di mana ini termasuk contoh-contoh sistem yang tidak stabil dan termasuk yang non minimum phase juga. Dan ini juga merupakan, kalau kita lihat persamaannya ini sama seperti tadi yang persamaan integral broket, tapi kalau integral broket itu hanya 3 variabel, ini menjadi 5. Jadi ini juga menjadi angan-angan kami, kalau bisa kami akan masuk ke membahas tentang atau mengaplikasikan kontrol transition untuk sistem yang non-holonomik ini. Jadi ini salah itu yang merupakan hasil yang kami bisa berikan. Dan juga tadi untuk karena Pak Wono tadi sudah menyinggung tentang bagaimana matematika,
ini saya membaca buku dari C.P. Arstein. Ini termasuk orang yang dikontrol, termasuk orang yang terkenal. Dan dia menulis buku tentang matematik dan real words. Dan dia mengatakan kenapa harus belajar matematik. Saya baca di bukunya beliau itu, dia memberikan 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan siswa pengetahuan matematika dasar sebagai alat yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam dunia modern. Jadi menurut beliau, kalau seperti tadi juga hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ono, untuk selanjutnya matematik mungkin sangat berperan penting untuk kehidupan di masa akan datang. Dan kedua adalah untuk mengaparkan siswa dengan sistem logika yang ketat dalam memenuhi suatu klaim. Jadi mungkin ini supaya tidak dibodoh-bodoh kelihatannya. Jadi ini perlu juga belajar matematika. Dan yang ketiga adalah pengajaran matematika untuk mengenali matematika sebagai bagian dari budaya manusia yang diperlukan untuk memahami dan mengembangkan ilmu seni dan teknologi dalam masyarakat. Dan yang terakhir ini adalah untuk membuka jendela bagi siapapun yang tertarik dalam subjek dan penelitian masa depan dalam ilmu dan rekayasa dalamnya dan dalam matematika pada khususnya. Nah, dan berkaitan dengan ini, maka kami akan sedikit memberikan apa yang kami terangkan pada hari ini. Kira-kira ada nggak aplikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari? Jadi kalau kita lihat sistem kehidupan itu dapat dipanggil sebagai sistem kontrol tak linear. Jadi kita berkeinginan seperti orang lain. Kalau bisa kekayaannya bisa menjadi kekayaan orang lain. Mempunyai barang yang mewah, ini mungkin ini ibu-ibu biasanya. Kalau temannya dapat tas yang baru, mungkin kemungkinan ingin tas yang baru juga. Mempunyai istri atau suami cantik atau ganteng ini juga. Mempunyai anak yang berhasil dan lain-lain. Nah ini karena ini di-generate dari luar, maka kami katakan ini sebagai dinamik kehidupan yang disebabkan oleh eksternal. Dan kami sebut sebagai dinamika eksternal. Nah, karena kita ini punya pekerjaan, penghasilan, keluarga dan keterbatasan, dan ini juga menjerat juga dinamika, dan dinamika kehidupan disebabkan oleh yang internal ini, maka kita sebut sebagai dinamika internal. Jadi supaya sistem kehidupan berjalan dengan baik, perlu usaha untuk memelihara kestabilan dinamika internal dulu, dan mencapai tujuan dalam dinamika eksternal. Jadi ini menjadi salah satu yang kami bisa bagikan untuk Bapak Ibu. Jadi selain matematika tadi, mungkin dalam kehidupan kita juga perlu ada dua, yang eksternal kita perhatikan bersama-sama. Dan ini juga berlaku juga dalam kehidupan berkelompok dan juga bernegara. Dalam bernegara mungkin itu juga lebih banyak, karena kadang-kadang orang kalau mengejar bunga bank berapa persen, mungkin lupa bahwa yang lain tidak diperhatikan. Jadi yang satu dicapai tapi yang di dalam juga keropos. Jadi kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu, itulah yang bisa kami sampaikan pada orasi ilmiah pada hari ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, para guru dan dosen kami ini dari SD Nagatimbuni Toba Samosir, SMP Negeri Merlubuni Toba Sama juga, SMA Negeri Medan, walaupun sekarang Sumut itu sudah tidak enak karena semua anggota DPR ditangkapi. Ya, dan yang kedini untuk para guru saya yang ada di Sentul Bandung dan juga di Tokyo, Jepang. Dan juga ini saya secara khusus saya berterima kasih kepada Profesor Dr. S. Munarman Almarhum sebagai pembimbing saya dari S1 sampai S3, dan juga Profesor besar lagi Profesor Dr. Iwan Paramoto, dan juga untuk Bapak Dr. Rando Sedi Pamuncak sebagai wali saya di S1. Dan kepada ini Profesor saya Kota Semitu, mungkin saya tidak tahu kepada terakhir, kemungkinan masih hidup ya, Profesor Kota Sumatera, atas bimbingannya selama saya mengikuti program ini. Nah, saya perlu sampaikan bahwa hampir setengah dari hasil kerja saya yang saya sampaikan hari ini adalah memang perenungan semasa saya di Keio University. Dan kepada guru-guru kami yang Departemen Matematika, karena sekarang sudah nggak ada, saya katakan dulu ini kepada Pak Bana, Pak Ansar, dan juga semuanya guru kami yang sudah memberikan contoh bagaimana berkomunikasi yang baik untuk juniornya. Mudah-mudahan kami juniornya bisa mendelani Bapak Ibu guru kami. Dan kepada
Profesor Leo Haryanto yang sudah memberi rekomendasi atas guru besar saya, dan juga kepada Profesor Salman, kepada Profesor Intan Ahmad, dan kepada Profesor Siswadi, dan juga kepada Profesor Kilwata Smiju ini juga memberikan rekomendasi kepada saya. Dan terakhir ini mewakili MIPA yang sudah bersusah payah untuk menaikkan pangkat-pangkat dari dosen-dosennya, yaitu Bapak Dekan Profesor Umar Fauzi, dan juga tadi ada saja Ibu Hilda sebagai WDS, dan juga Ibu Fida sebagai WDA. Dan juga saya juga mengucap terima kasih kepada seluruh staf dosen dan karyawan MIPA ITB dan seluruh staf di KK Matematika Industri dan Keuangan MIPA ITB. Dan juga kami juga mengucap terima kasih kepada ayahanda yang sudah almarhum, merupakan pendidik guru SMP bapak saya, dan juga ibu saya Berta Sirait, dan juga kepada mertua saya yang sudah almarhum juga. Jadi tinggal ibu-ibu sekarang yang hidup ini, ibu saya dan ibu mertua, serta abang, adik, dan itu adalah kami atas kasih yang bukan selamanya. Dan juga kami mengucapkan secara khusus terima kasih kepada istri saya, Siti Nurmala Panjaitan, dan anak-anak kami, Kesatulus Martobi Naiboru, Kevin Kasiko Naiboru, dan Keutama Naiboru. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengarkan orasi kami. Terima kasih. Demikian para hadirin, Profesor Johnson Naiboru dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah yang berharga pada siang hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Johnson Naiboru sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Johnson Naiboru dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya yang terbaik lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Wonos Klebudi beserta keluarga dan Profesor Johnson Naiboru beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada siang hari ini Jumat 27 November 2015 kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.